Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali. Saya berharap saudara-saudari semua yang ada di rumah baik dan dipelihara oleh Tuhan, dan segala kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Mari hari ini saya menyapa kita semua. Kembali kita mohon biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan, melalui pembacaan dari 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Mari saudara kasih Tuhan, kita akan membaca 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita merenungkan. Bapa yang di surga, terima kasih. Tiba saatnya kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Allah akan menuntun kami, memberikan pencerahan kepada kami, memberikan pengetahuan kepada kami, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, 2 bulan lebih melalui gereja kita dibagikan pokok-pokok doa yang sesungguhnya jemaat sedang dipandu untuk berdoa bersyafaat dari rumah masing-masing. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa kaitan doa-doa syafaat itu, doa syukur dan permohonan itu yang kita lakukan setiap harinya? Saudara, melalui firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita merenungkan, belajar 3 hal. Ketika doa jemaat itu dinaikkan, apa kaitannya dengan kita? Yang pertama, doa yang kita naikkan itu berkaitan dengan ketenangan dan ketentraman kehidupan kita. Saudara, saya percaya semua orang ingin hidup tenang dan tentram. Saudara, siapakah orang-orang yang sangat berpengaruh memberikan ketenangan dan ketentraman kehidupan kita? Yaitu mereka yang disebut dalam Alkitab di sini raja-raja dan semua para pembesar-pembesar. Artinya bahwa kita diajak oleh firman Tuhan, mari doakan mereka. Pemimpin-pemimpin bangsa kita, mereka yang berpengaruh dalam kehidupan kita, yang memberikan dampak ketentraman dan ketenangan kehidupan kita. Naikkanlah doa itu. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan, doa syafaat bukanlah doa mengenai diri kita. Doa syafaat artinya doa untuk menaikkan doa untuk orang-orang di luar sana. Semua orang kita doakan. Dan firman Tuhan menegaskan kepada kita, doa yang kita naikkan itu ada kaitannya dengan ketentraman dan ketenangan kehidupanmu. Karena itu saudara, jangan jemu-jemunya berdoa. Teruslah berdoa. Doakan mereka yang mempengaruhi ketenangan dan ketentraman kehidupanmu. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca dalam ayat yang keempat, ketika doa jemaat itu dinaikkan, ini berkaitan dengan kehendak Allah untuk menyelamatkan atau keselamatan. Saudara, Allah menginginkan bahwa banyak orang yang diselamatkan. Kita pun sebagai orang percaya merindukan bahwa banyak orang yang diselamatkan. Bukannya diselamatkan dari kesulitan hidup, bukannya diselamatkan dari kesulitan secara jasmani, tetapi keselamatan juga berbicara mengenai hal yang rohani. Mereka yang di sana yang hidupnya tidak berpengharapan, yang belum mengenal Kristus, doa jemaat itu bisa menghantarkan satu persatu orang itu di dalam doa kita. Kiranya mereka bisa mengenal Kristus, anugerah Allah turun atas mereka.
Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya dan kita bawa dalam doa kita sedang mengambil bagian dari firman Tuhan, menjalankan kehendak Allah agar banyak orang diselamatkan. Jangan jemu-jemunya, jangan bosan-bosan kita mendoakan mereka yang belum percaya. Sebutkan nama mereka dalam doa kita, kiranya mereka mendapatkan keselamatan. Bukannya mereka diselamatkan dari kesulitan hidup secara jasmani, tapi kita mohon keselamatan dari kematian kekekalan itu. Mereka jumpa dengan Yesus, Allah yang hidup itu. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, dari firman Tuhan ini adalah doa jemaat adalah kesempatan mau menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa. Saudara, doa adalah merupakan sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita intim dengan Allah. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita, doa adalah satu bagian yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Bahwa kita sedang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Esa. Bahwa orang-orang yang kita doakan sedang kita hantar kepada Allah yang Esa, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji. Bahwa ketika doa jemaat itu dinaikkan, kita sedang menyatakan kiranya Allah yang Esa itu hadir dalam dunia, menyatakan kuasanya. Jadi doa orang percaya, doa jemaat, kita sedang bersaksi, memproklamirkan Allah yang kita percaya, Allah yang Esa. Di dalam nama Yesus Kristus itu kita memperoleh keselamatan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memahami tiga hal ini tentang doa yang kita lakukan selama ini, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, gereja membagikan topik doa, mengajak kita semua supaya berdoa. Mari kita menikmatinya. Saya ulangi 3 poin tadi. Ketika doa jemaat itu dinaikkan, yang pertama, berkaitan dengan ketenangan dan kesejahteraan hidup kita. Jika jemaat kita ingin hidup tenang dan tentram, doakan mereka yang berkaitan memberikan dampak langsung untuk ketenangan dan kesejahteraan kita. Yang kedua, ini berkenaan dengan kehendak Allah untuk keselamatan Allah dinyatakan di bumi ini. Dengan banyaknya orang yang belum percaya, kita bawa dalam doa kita. Kita percaya juga Roh Kudus Allah bisa bekerja. Kiranya doa kita dijawab Tuhan. Nama-nama yang kita sebutkan dalam doa kita, mereka pun bertobat. Ketiga, doa yang kita naikkan, ternyata kita sedang mau menyatakan Allah yang Esa itu hadir, kuasanya nyata, dan orang-orang mau percaya pada Allah yang Esa, Allah yang kita percaya. Di dalam nama Yesus Kristus, kita mau bawa mereka semua melalui doa-doa kita. Mari saudara kasih Tuhan. Karena itu, jangan bosan berdoa. Ketika topik doa dibagikan, naikkan doa. Ketika ada waktu renungan firman Tuhan dibagikan, dengarkan renungan firman Tuhan. Ini doa kami, kiranya jadi berkat kami bagi kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu ini, teguhkan kami. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami diingatkan bahwa ketika kami mengambil bagian sebagai jemaat berdoa, ternyata memberikan dampak luar biasa. Bukan hanya untuk diri kami, membawa ketenangan dan ketentraman, tapi juga untuk banyak orang. Ini doa kami Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.